Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Fahrizal Akbar, absen 7 dari kelas 12 MIPA 8 SMA Negeri 1 Sumeneb. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menjadi akuntan publik yang baik. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian akuntansi secara umum. Akuntansi adalah pengukuran, penjabaran, atau pemberian kepastian mengenai informasi yang akan membantu manajer, investor, otoritas pajak, dan pembuat keputusan lain untuk membuat alokasi sumber daya keputusan di dalam perusahaan, organisasi non-profit, dan lembaga pemerintah. Sedangkan pengertian akuntan publik sendiri adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa akuntan publik di Indonesia. Sebelum menjadi akuntan publik, kita harus memiliki perizinan untuk menjadi akuntan publik. Cara mendapatkan perizinan tersebut yang dimaksud dalam pasal 5 ayat 1, seseorang harus memenuhi syarat berikut. Syarat yang pertama adalah memiliki sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan publik yang sah. Yang kedua adalah berpengalaman praktik memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3. Yang ketiga adalah berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat adalah memiliki nomor pokok wajib pajak. Yang kelima adalah tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin akuntan publik. Yang keenam adalah tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan penjara 5 tahun atau lebih. Yang ketujuh adalah menjadi anggota asosiasi profesi akuntan publik yang ditetapkan oleh menteri. Dan yang ke-8 adalah tidak berada dalam pengampuan. Adapun tugas dari akuntan publik sebagai berikut. Yang pertama adalah General Audit Service. Pengertian General Audit Service adalah pemeriksaan objektif atas laporan keuangan yang disertai dengan pernyataan-pernyataan pendapat terkait dengan kelayakan sebuah laporan keuangan tersebut. Yang kedua adalah Investigation Service. Investigation Service dapat dikatakan sebagai bantuan untuk mengatasi permasalahan yang khusus yang sedang dihadapi oleh pihak manajemen. Yang ketiga adalah Management Advisory Service. Akuntansi publik dapat memberikan nasihat kepada manajemen perusahaan terkait dengan bidang akuntansi, perencanaan keuangan, dan lain-lain. Yang keempat adalah Representation Service. Tugas akuntan publik ini merupakan tugas dalam mewakili atau menjadi kuasa dari klien untuk mengurus permasalahan tertentu seperti permasalahan pajak, mendaftar efek, perundingan, dan lain-lain. Yang kelima adalah asisten service. Maksud dari asisten service adalah membantu perusahaan seperti membantu untuk menjalankan pembukuan, menyusun strategi baru, dan lain-lain. Dan apabila Anda berkeinginan untuk menjadi akuntan publik yang profesional, itu bukanlah hal yang mudah. Karena akuntan publik yang profesional itu harus mampu mendorong keputusan bisnis melalui manajemen keuangan dan arus kas yang akurat dan teratur. Sebelum menjadi akuntan publik yang profesional, ada beberapa cara yang harus ditempuh. Cara pertama adalah mengantongi gelar. Gelar sarjana dalam bidang akuntansi atau bidang terkait merupakan persyaratan pendidikan minimum bagi mereka yang berencana menjadi akuntan publik bersertifikat. Yang kedua adalah pilih spesialisasi. Hampir semua akuntan dan CPA memiliki spesialisasi dalam satu atau lebih bidang praktik. Yang ketiga adalah pilih antara akuntan publik dan CPA. Terdapat perbedaan antara akuntan publik dan CPA. Akuntan publik tidak memiliki sertifikasi, dapat melakukan tugas terbatas tertentu, seperti penyusun laporan keuangan. Sementara CPA harus memiliki pemenuhan sejumlah persyaratan khusus
termasuk mendapat gelar sarjana, lulus semua bagian dari ujian CPA, dan bekerja untuk sejumlah jam tertentu. Yang keempat adalah melalui atau melewati tes CPA. Ujian CPA ditawarkan selama 2 bulan pertama setiap kuartal dan biasanya berlangsung beberapa hari. Yang kelima adalah menambah pengalaman kerja. Sebelum lulus, cobalah untuk magang atau cara lain untuk mendapatkan pengalaman kerja sebagai akuntan. Yang cara keenam adalah cari peluang pendidikan berkelanjutan. Setelah Anda mendapatkan pekerjaan pertama, Anda akan tergoda untuk duduk dan menikmati karir setelah semua upaya keras di kampus. Namun sebenarnya ini adalah saatnya Anda harus memikirkan langkah berikutnya. Karir harus naik, menghasilkan sertifikasi dan spesialisasi akuntansi atau bergelar master dalam bidang akuntansi dan membantu meningkatkan karir. Sekian penjelasan dari saya mengenai cara menjadi akuntan publik yang baik. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.